apa? Dia ini mau tampil atau cuma sekedar nonton aja? Kalau memang dia tuh mau nonton aja, Nadia, kok bisa dia niat kali pakai kostum penari sewow itu, ha? Siapa perempuan ini dalam hati si Ninis, Wak? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Nggak terasa kita sudah memasuki pekan ketiga Ramadan. Gimana puasa kalian sejauh ini? Aman-aman aja ya kan? Dan seperti di minggu kemarin, aku akan kembali lagi membawakan KHW spesial Ramadan yang ketiga, Wak. Nah, di malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang teror dari sosok perempuan penari jaipong berparas cantik kali yang mendadak muncul di peringatan Hari Kemerdekaan. Dan cerita ini sebenarnya sudah pernah aku bawakan pada saat live di TikTok beberapa waktu yang lalu. Dan buat kalian yang sudah mendengar kisah ini di TikTok, ini versi yang lebih lengkapnya lagi, Wak, karena ada beberapa tambahan informasi dari wawa aku, dari narasumber yang gak aku ceritakan di live. Dan buat kalian yang baru dengar kisah ini untuk pertama kali, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama wawa aku yang bernama Ninis dari Bandung. Halo Ninis. Nah, sebenarnya Wak, Ninis ini bukan orang yang bisa melihat sosok gaib secara langsung gitu loh, melainkan dia ini hanya bisa merasakan kehadiran mereka-mereka ini. Dan sejak kecil sampai dewasa, Wak, Ninis ini belum pernah tuh mengalami gangguan yang memang ekstrim-ekstrim kali gitu. Ya cuma sebatas merinding-merinding aja lah kayak biasanya, tidak sampai yang bisa dinampakin langsung tuh. Nah, hingga akhirnya pada tahun 2022 kemarin, Wak, Ninis ini mulai mengalami serangkaian teror mengerikan yang tidak pernah bisa dia lupakan seumur hidupnya. Teror yang dialami sama Ninis ini dimulai pada bulan Agustus tahun 2022 kemarin. Pagi itu, Ninis yang berprofesi sebagai staf tata usaha hendak berangkat ke sekolah tempat dia bekerja yang berjarak kurang lebih 30 km, Wak, jauh kali, dan membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam perjalanan dari rumahnya. Dengan mengendarai motor sendirian, Ninis ini menembus kabut untuk sampai ke sekolahnya. Di perjalanan itu, Wak, Ninis ini harus melewati area hutan yang cukup sepi kali. Dan ketika dia memasuki wilayah pepohonan, Wak, Ninis mulai merasa kok ada sesuatu yang janggal gitu kan. Dan kalian tahu entah kenapa pada saat itu Ninis ini merasa seperti ada sosok asing yang mengikuti dia dari belakang. Ninis pun coba lah kan ngintip dari spion motor kan untuk memastikan prasangkanya itu. Dan pas dia ngintip ke spionnya, Wak, betapa terkejutnya si Ninis ini ketika dia melihat ada sosok berjubah hitam yang lagi ngikutin dia dari belakang. Ya Allah, langsung si Ninis ini berteriak, "Astagfirullahaladzim, siapa itu?" katanya. Dengan perasaan yang gak karuan, Ninis pun langsung melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Ya Allah, ngeng, dia langsung ngegas kan, Wak. Nah, pada saat itu Ninis hanya berharap sosok tadi tidak lagi mengikuti dia. Dan setelah si Ninis ini melewati area hutan sejauh 1 km, Wak, alhamdulillahnya sosok berjubah hitam di belakang tadi mendadak menghilang nih. Ninis pun kembali lagi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan normal hingga dia sampai ke sekolah tempat dia bekerja. Nah, setelah dia menyaksikan sosok berjubah hitam di perjalanan tadi, Wak, sebenarnya Ninis ini udah mulai ngerasa was-was lah. Tapi untungnya sisa hari itu berjalan dengan lancar seperti hari-hari biasanya. Dan setelah pekerjaan selesai, sore itu Ninis langsung balik lagi, Wak, ke rumahnya dengan melewati rute yang sama, persis rute yang dia lewatin tadi pagi itu, ha. Dan ketika melewati area hutan, Wak, perasaan Ninis kembali jadi was-was lagi karena dia takut sosok berjubah hitam yang dia tengok tadi pagi itu tiba-tiba bisa datang lagi gitu. Karena ketakutan dia pun selalu membaca doa di sepanjang perjalanan pulang. Dan untungnya pula, Wak, kekhawatiran si Ninis ini ternyata tidak terjadi. Gegara sosok berjubah hitam yang ngikutin dia tadi pagi itu nggak muncul waktu dia balik. Dan hari itu Ninis pun bisa pulang ke rumah tanpa mengalami gangguan apapun. Nah, keesokan harinya, Wak, Ninis pun kembali melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu berangkat ke sekolah di pagi hari untuk bekerja dengan melewati jalan yang sama. Nah, karena perjalanan pulangnya kemarin itu aman-aman aja, pagi itu Ninis ini jadi lebih berani lah ceritanya ya kan. Tapi sayangnya, Wak, ketika dia melewati area hutan, secara mengejutkan sosok berjubah hitam itu datang balik ngikutin si Ninis lagi. Yang diperhatikan sama si Ninis, Wak, sosok itu melayang dan terus mengekor beberapa meter di belakangnya si Ninis. Bayangin apa kalian? Pagi-pagi loh, itu bukan malam loh ya. Suasana hutan yang masih sepi tanpa satupun kendaraan yang lewat pun membuat bulu kuduk Ninis ini merinding kali. Alhasil dengan jantung yang terus berdebar-debar, Wak, dia pun langsung ngebut nih dengan kecepatan tinggi menuju ke sekolah. Dan setelah melaju beberapa jauh, Wak, tanpa dia sadari sosok berjubah hitam tersebut pun sudah menghilang nih dan tidak lagi mengikuti si Ninis. Ninis pun berusaha lagi mengabaikan sosok tersebut sembari berpikir positif, alah bukan apa-apa, itu cuman halusinasi aku aja kok katanya kan. Nah, tapi, Wak, mau segimanapun si Ninis ini berusaha meyakinkan dirinya kalau itu hanya halusinasi aja, nyatanya setiap pagi di lokasi yang sama dia selalu diikuti oleh Jojok.
oleh sosok berjubah hitam tersebut selama 7 hari berturut-turut, Wak. Hal itu jelaslah membuat si Ninis ini ketakutan setengah mati ya kan. Nah tapi di sisi lain si Ninisnya agak ngerasa bersyukur, Wak, karena sosok hitam tadi itu hanya menampakkan dirinya aja, tidak sampai ngeganggu si Ninis ataupun ngecelakain si Ninis tuh loh. Enggak. Dan yang bikin keadaan ini jadi makin seram adalah entah kenapa nih, Wak ya, sejak Ninis melihat kehadiran sosok berjubah hitam itu, di saat yang bersamaan dia ini juga jadi semakin sensitif gitu dengan kehadiran sosok-sosok lainnya, tau kalian. Dan inilah, Wak, yang membuat si Ninis ini terlibat dalam teror horor berikutnya. Nah jadi, Wak, beberapa hari setelah dia diikuti sosok berjubah hitam, tepatnya pada tanggal 16 Agustus tahun 2022, kampungnya si Ninis ini sedang mengadakan pawai tahunan, Wak, untuk memperingati hari kemerdekaan. Nah pada saat itu banyak kali lah itu kan warga-warga di kampungnya yang ikut dalam pawai tersebut. Mereka hadir dengan memakai bermacam-macam kostum, Wak. Dan Ninis ini juga ikut, Wak, berpartisipasi dalam acara tersebut sebagai tukang make up atau MUA yang bertugas untuk merias para peserta pawai. Nah di saat Ninis sedang merias wajah salah satu peserta, datanglah ini 2 anak perempuan kan, yang satu namanya si Yayu, satu lagi namanya si Raya. Disapalah si Ninis, "Teteh, make upin aku juga dong," katanya. Nah mendengar permintaan mereka, Ninis pun langsung mengiyakan dan menyuruh mereka, "Oke dah, tunggu kalian di sana dulu." Nah nggak lama kemudian, Wak, Ninis pun meminta si Yayu untuk duduk di sebuah kursi dan mulai merias wajahnya si Yayu. Nah setelah si Yayu selesai, sekarang gantian si Raya lah yang dirias sama si Ninis ya kan. Nah tapi, Wak, pada saat Ninis ini lagi ngolesin bedak di pipinya si Raya itu, Ninis mendadak ke distract dan jadi nggak fokus. Dimana si Ninis ini sesekali memperhatikan suasana sekitar yang memang makin ramai itu. Dan tepat di momen itu, Wak, Ninis tiba-tiba melihat ada seorang perempuan berparas cantik kali Nadia. Dia berdiri tuh nggak jauh dari tempat si Ninis ini merias si Raya. Perempuan itu hidungnya mancung, bibirnya kicik, rambutnya tersanggur rapi kali ke belakang. Dan wajah perempuan itu juga dibalut riasan makeup yang semakin membuatnya semakin ayu gitu, kata si Ninis. Aku sampai nggak berkedip, Nadia, saking terpesonanya nengok muka si kakak itu, ha. Dan pada saat itu, Wak, ternyata Ninis itu ngerasa nggak pernah melihat perempuan ini sebelumnya gitu di kampung dia. Ninis pun terus akan memperhatikan si perempuan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terpesona kali sampai melontot dia. "Ih, mak cantik kali kakak ini, Bang." Gitulah, Wak. Betul-betul takjub gitu loh si Ninis ini sama si perempuan itu, sampai-sampai nggak fokus dia make upin si Raya tuh. Nah kekaguman si Ninis ini pun semakin bertambah ketika dia menyadari betapa anggunnya pakaian yang dikenakan sama perempuan itu, Wak. Kulitnya yang berwarna kuning langsat pun tampak semakin cantik dengan balutan kain berwarna merah menyala dengan kombinasi motif-motif batik itu, Wak. Dan selain itu, selendang merah yang menjuntai dari bahunya juga membuat dia itu semakin menawan. Dan selain wajahnya, Wak, pakaian yang perempuan itu pakai juga betul-betul indah. Dan setelah diperhatikan baik-baik, Wak, Ninis akhirnya menyadari bahwa pakaian yang sedang dikenakan sama perempuan itu adalah pakaian khas penari jaipong. Nah Nining yang penasaran akan sosok perempuan tersebut pun lantas bertanyalah sama si Raya yang lagi dia make up itu kan, Neng, siapa perempuan pakai baju merah tuh, kok cantik kali dia ya, kata si Nining. Nah mendengar pertanyaan si Ninis, Wak, Raya pun seketika langsung menoleh dan jarinya menunjuk ke salah satu arah. "Mana teh itu ya?" kata. "Itu." Bukan yang itu. Mana dia tadi ya?" kata si Ninis sambil menunjuk ke arah perempuan berbaju jaipong yang dia lihat tadi, Wak. Nah tapi di momen itu, Wak, betapa terkejutnya si Ninis ketika dia menyadari bahwa perempuan yang cantik kali itu yang dia tengok tadi sudah tidak berada di sana. Nah waktu itu Ninis mikir, mungkin perempuan itu udah pergi nih, atau memang keberadaannya tersamarkan oleh banyaknya orang yang memang lagi berlalu lalang di sana kan, Wak. Akhirnya Ninis pun mencoba mengabaikan perempuan tadi dan kembali fokus merias si Raya. Nah setelah selesai dirias, Wak, Yayu sama si Raya anak kecil berdua tadi ini pun langsunglah berbaris itu sembari mengikuti iring-iringan pawai kemerdekaan di kampungnya tersebut. Nah Ninis pun juga ikut serta, Wak, merapat di barisan peserta pawai bersama kawan-kawan dia yang lain. Mereka semua udah berkumpul tuh di satu titik sebelum akhirnya berjalan melewati rute yang memang sudah ditentukan. Nah di sisi lain, Wak, warga sekitar juga sudah berkerumun itu memenuhi area jalan sembari menyambut pawai dengan penuh antusias. Ya tuh jalan, pokoknya meriah kali lah, Wak. Terus singkat cerita, pada pukul 5 sore di hari itu, tanggal 16 Agustus tuh acara pawai pun selesai. Ninis, mamanya Ninis, dan beberapa kawan-kawannya Ninis juga segera bergegas kembali lagi ke rumah sebelum azan maghrib, ya kan? Nah sesampainya di area kampung tempat mereka kumpul-kumpul tadi, Wak, secara mengejutkan Ninis kembali melihat sosok perempuan cantik tadi dengan pakaian khas penari jaipong yang dia lihat sebelumnya. Tapi anehnya, Wak, meskipun sudah sesore itu, perempuan
perempuan tadi tuh tetap terlihat cantik kali dengan make up yang masih fresh gitu loh. Macam orang nggak keringetan, Wak. Make upnya masih stay on point gitu loh. Padahal setelah berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh, harusnya kan riasan make up itu agak luntur lagi tuh, ngekeren kayak gimana gitu kan bentuknya. Ini nggak, oh masih cetar kali si perempuan tuh. Nah, kecantikan yang tidak berkurang itu pun semakin membuat si Ninis ini penasaran. Di perjalanan balik ke rumah, Wak, Ninis sih sampai tersenyum-senyum riang gitu loh, gara-gara kagum kali sama kecantikan perempuan tuh. Ih, mantap kali kakak tuh ya, make upnya macam mana tuh, bajunya masih stay on semua dong. Si Ninis tuh jadi kegirangan Wak setelah melihat perempuan tadi tuh. Nah dah tuh kan, besok harinya nih, tepatnya di tanggal 17 Agustus tahun 2022, Ninis ini berangkat lagi lah ke sekolah untuk melaksanakan upacara kemerdekaan. Dan rupanya, Wak, di hari itu penduduk kampung di area sekolahnya si Ninis ini juga mengadakan semacam arak-arakan pawai juga nih. Dan setelah upacara selesai, Ninis pun langsung keluar sekolah untuk melihat arak-arakan pawai warga di sekitar sekolah. Nah, pas dia lagi asyik-asyiknya tuh nikmatin pawai, Wak, Ninis kembali dikejutkan dengan sebuah pemandangan yang familiar kali di matanya. Kalian tahu, pada saat si Ninis ini melihat warga kampung dengan berbagai kostum yang lewat di hadapannya, Ninis lagi-lagi melihat seorang perempuan cantik yang memakai baju jaipong. Nah, yang bikin Ninis ini terkejut adalah pakaian yang dikenakan sama si perempuan itu memiliki motif, model, dan atribut yang hampir sama dengan sosok perempuan yang dia tengok di kampungnya kemarin. Betul-betul persis semuanya, Nadia, kecuali warna baju sama wajah si perempuan ini. Perempuan yang barusan lewat di hadapannya menggunakan baju jaipong berwarna hijau, Wak. Sedangkan perempuan yang kemarin dia tengok di kampungnya kan pakai baju warna apa? Baju merah kan, ini baju hijau. Dan meskipun pakaian mereka mirip, Wak, Ninis yakin kali bahwa mereka adalah orang yang berbeda. Karena apa? Karena wajahnya juga beda. Tapi sama-sama cantik kali, Nadia, katanya. Nah, selain terpesona dengan kecantikan wajah perempuan yang kedua ini, Wak, Ninis ini juga kayak naksir kali gitu sama baju jaipong yang dipakai dia. Lagi-lagi dia naksir. Saking naksirnya, Nan, aku sampai berkata nih dalam hatinya, suatu hari pasti nanti bakal ku bikin baju kayak gitu. Cantik kali baju tuh, aku harus bikin. Dan di saat yang bersamaan terbersit juga, Wak, keinginan dalam hatinya si Ninis ini untuk terjun balik ke dunia kesenian Sunda. Dan FYI, Wak, dulu si Ninis ini memang pernah aktif kali lah sama kegiatan kesenian Sunda gitu. Tapi sayangnya sekarang udah nggak aktif lagi waktu itu. Nah, itulah kenapa dia ini mendadak jadi ingin kali memakai baju jaipong seperti yang dikenakan sama dua perempuan ini gitu loh. Nah, dah lah tuh kan, Wak, singkat cerita, acara arak-arakan warga di sekolah itu pun selesai. Semua guru dan staf di sekolah si Ninis ini pun bergegas balik ke rumah masing-masing karena hari juga sudah mulai sore. Nah, di tengah perjalanan pulang, Wak, lagi-lagi hal mengejutkan pun kembali terjadi. Kalian tahu, untuk ketiga kalinya Ninis bertemu seorang perempuan dengan kostum jaipong yang model sama atribut semua tuh sama persis dengan dua perempuan yang dia lihat sebelumnya. Ninis waktu itu melihat si perempuan itu ada di pinggir jalan waktu perjalanan pulang, Wak. Nah, jadi di momen itu si Ninis sudah melihat tiga perempuan berbeda dengan kostum jaipong yang serupa, Wak, ya. Nah, karena hal ini terulang sampai 3 kali, Ninis jadi heran lah. Dia bertanya-tanya dalam hati, mereka semua ini satu sanggar kah? Kok bisa bajunya samaan terus? Tapi kalaupun memang mereka ini berasal dari satu sanggar yang sama, kok bisa? Aku ngelihat dia di tempat yang berbeda-beda. Satu di kampung aku, satu di sekolah, satu di pinggir jalan, ya kan? Kok nggak pernah barengan mereka bertiga ini? Dan meskipun diliputi ribuan pertanyaan, Wak, hal itu tidak mengurangi kekagumannya si Ninis terhadap kecantikan mereka bertiga. Mau di lain-lain tempat mereka, Nadia, ya, bertiga-tiganya tuh tetap cantik semuanya. Nah, terus, Wak, beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Agustus tahun 2022, kampusnya si Ninis ini kembali mengadakan acara untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Kemarin kan acaranya pawai, Wak. Nah, tanggal 20 ini ada agenda kesenian gitu lah, macam pentas kesenian gitu. Nah, pentas seni hari itu digelar sejak pukul 1 siang. Nah, tapi, Wak, di siang itu Ninis ini belum bisa menonton acara itu secara langsung gara-gara dia harus pergi ke suatu tempat. Nah, waktu dia balik, Wak, pada saat dia mengendarai motornya dengan pelan-pelan melewati panggung untuk menuju ke rumah, Ninis tiba-tiba kembali melihat perempuan berbaju jaipong merah yang dia temui pertama kali itu ada di antara kerumunan penonton. Tapi waktu itu Ninis tuh nggak sempat melihat wajah si perempuan itu, Gegara kebetulan si perempuan ini lagi tidak menengok ke arahnya si Ninis. Perempuan tuh lagi fokus kalau itu menyaksikan acara pentas tari yang memang lagi dipersembahkan oleh sekelompok anak-anak kecil lah gitu, Acaranya kan udah dimulai, si Ninis ini sebenarnya telat gitu gegara dia pergi itu kan. Dan Ninis pun kembali lagi melanjutkan perjalanannya dan baru kembali ke rumah sekitar pukul 4 sore. Nah, sesampainya di rumah, Ninis pun langsung bergegas sholat asar terlebih dahulu
sebelum akhirnya nanti dia akan pergi ke acara pentas seni itu. Nah, waktu itu Wak Ninis ini diharuskan hadir di pentas seni gegara secara mendadak dia ditunjuk sebagai MC untuk menggantikan kawan kampungnya yang memang sedang berhalangan. Akhirnya Ninis sudah selesai sholat asar, dia bersih-bersih, dia pun langsung lah buru-buru pergi ke lokasi pentas tersebut. Dan di saat dia sedang memandu acara Wak dan naik ke atas panggung, anehnya lagi-lagi Ninis melihat perempuan berbaju jaipong merah itu sedang berdiri di antara penonton, masih di situ dia. Dan kali ini agak sedikit berbeda Wak. Perempuan tersebut melihat ke arah Ninis dengan tatapan judes. Dia macam nggak suka gitu sama si Ninis, dia macam marah gitu sama si Ninis nih. Nah di situ si Ninis jadi overthinking lah, dia mikir kenapa sih perempuan ini ngeliat aku segitunya, aku salah apa nih sama dia gitu, agak panik dia. Nah sedetik kemudian si Ninis pun langsung mengabaikan pikiran negatifnya dan fokus untuk memandu acara sebaik mungkin. Nah terus pada jam 5 sore Wak Ninis pun mengumumkanlah kepada para penonton bahwa acara sudah memasuki waktu isoma dan harus dijeda sejenak. Dan acara pentas ini akan kembali dilanjutkan seusai sholat maghrib. Sebentar ya Bapak Ibu, isoma dulu pada beristirahat, pulang sholat, nanti balik lagi ke sini habis maghrib ya, kata dia. Nah mendengar pengumuman dari panitia, beberapa penonton pun langsung itu Wak bubar kan, balik lagi ke rumah masing-masing. Dan beberapa dari yang lainnya pun masih stay tuh di lokasi. Sedangkan seluruh panitia acara termasuk si Ninis memutuskan untuk pulang dulu ke rumah sambil beristirahat. Nah terus sekitar jam setengah 7 malam Wak Ninis balik lagi nih ke lokasi pentas seni kan, dan kembali menyambut warga untuk 3 penampilan utama, yaitu penampilan musik angklung, yang kedua ada paduan suara, dan yang terakhir ada tari jaipong. Sebagai MC, Ninis pun mulailah memanggil penampil pertama kan untuk mempersilahkan peserta untuk naik ke atas panggung. Ayo untuk penampilan pertama, persembahan alat musik angklung, kata si Nining. Nining pula Ninis. Nah tapi Wak sayangnya setelah beberapa saat dipanggil, peserta yang dimaksud ini nggak kunjung muncul juga. Alhasil Ninis pun langsung memutuskan untuk melompati penampilan pertama dan langsung masuk ke penampilan kedua. Ninis lanjutlah lagi kan memanggil peserta kedua. Ayo untuk peserta paduan suara, silakan naik ke atas panggung. Tapi lagi-lagi peserta kedua ini nggak muncul-muncul juga Wak. Dan setelah usut punya usut, ternyata peserta kedua ini macam masih belum siap untuk nampil gitu lah. Kami nggak berani nampil Kak, nggak usah dulu, udah loncatin aja lah kami, mungkin kayak gitu kali ya. Dan akhirnya mau tidak mau Ninis pun kembali lagi melompati peserta kedua dan langsung memanggil peserta ketiga, yaitu penampilan tarian jaipong. Ya, dan ketika Ninis mempersilahkan peserta ketiga untuk naik ke atas panggung, tiba-tiba dari arah barat, sosok perempuan cantik berbaju jaipong warna merah tadi tuh yang berkali-kali Ninis lihat tadi tuh mendadak datang lagi, tapi bukan dari depan, dari barat. Dan ternyata perempuan itu pun ikut lagi menyaksikan pertunjukan tari jaipong dari barisan penonton paling belakang, tapi dia ada di situ. Dan di saat lagu mulai mengalun, para penari jaipong atau si penampil ketiga dalam pentas seni ini pun mulailah itu menggerakkan badannya, meliuk ke kanan, ke kiri, mengikuti irama lagu lah. Pokok cantik kali lah tarian mereka Nadia. Dan di saat yang bersamaan, diam-diam Ninis melirik lah itu ke bagian si perempuan tadi kan. Dan ternyata tahu kalian Wak, perempuan itu fokus sekali menyimak acara itu dengan mimik muka yang ceria. Kayak gitu, udah nggak sinis lagi mukanya. Dan anehnya Wak, setelah penampilan jaipong tadi usai, raut wajah si perempuan ini mendadak berubah lagi. Entah kenapa Wak, dia ini terlihat jadi kesel gitu, karena penampilan jaipong tuh udah selesai gitu. Nah melihat keanehan itu, Ninis ini jadi bertanya-tanya lagi dalam hati, sebenarnya si perempuan ini siapa? Dia ini mau tampil atau cuma sekedar nonton aja? Kalau memang dia tuh mau nonton aja, Nadia, kok bisa dia niat kali pakai kostum penari sewau itu, apalagi dari kemarin bajunya nggak ganti-ganti, itu aja terus sama. Siapa perempuan ini? Dalam hati si Ninis Wak. Dan meskipun dipenuhi rasa curiga, Ninis pun berusaha menepis lagi pikiran buruknya itu. Dia menganggap bahwa perempuan itu mungkin adalah peserta pentas yang lagi menunggu giliran tampil Wak setelah sholat isya. Nah pada saat azan isya udah mulai berkumandang Wak, seluruh panitia pun kembali lagi menghentikan aktivitas sejenak, sekaligus juga mematikan sound-sound musik. Istirahat sholat dulu nih. Dan setelah azan serta sholat selesai Wak, mereka pun kembali lagi melanjutkan pentas ke penampilan-penampilan berikutnya, hingga tibalah acara puncak, yaitu dangdutan. Nah, sekedar informasi aja Wak, kata Nining, warga kampung aku ini memang senang kali Nadia sama musik dangdut. Jadi meskipun ditampilkan di ujung acara terakhir dan larut malam, masyarakat tuh malah makin ramai dan makin bersemangat gitu loh mendatangi lokasi pentas acara dangdutnya. Dan tuh Wak, sesaat sebelum dangdutan dimulai, Ninis ini melihat lagi si perempuan berbaju merah itu tetap berada di tempatnya dan menonton sepanjang acara. Warga pun mulailah itu kan beramai-ramai bernyanyi dan bergoyang-goyang menikmati meriahnya malam itu. Acara terus berlangsung Wak, hingga tidak terasa sudah memasuki jam 12 dini hari. Dan meskipun udah larut malam nih Wak ya, acara dangdutan malam itu belum juga selesai. Bahkan kakak iparnya Ninis yang namanya Aa Klik, dengan suara yang lantang dia request Wak ke Ninis untuk diputarkan sebuah lagu Sunda yang kita samarin aja lah judulnya ya Wak ya. Kita sebut aja lagu X. Gak mau aku sebutin judul lagunya, aku kapok
sumpah Wak, nanti aku ceritain kenapa ya. Ayo Neng Ninis, bawain lagu X dong, cepat. Gitulah pokoknya kata si Akli ini. Dan tidak hanya sekedar meminta diputarkan lagu itu aja Wak, beberapa panitia termasuk si Ninis juga diminta sama warga untuk bernyanyi mengiringi lagu tersebut. Kalian ikut nyanyi juga ya, harus ikut nyanyi ya semuanya, kayak gitu. Dan Ninis pun nggak mau menuruti lah permintaan warga tersebut kan Wak. Diambilnya mic lagi dan udah mau nyanyi deh nih lagu X itulah. Dan sesaat sebelum Ninis menarik suara Wak, kalian tahu entah kenapa tubuhnya si Ninis ini tiba-tiba mengirimkan sinyal tidak mengenakan. Pada saat itu Wak, seluruh tubuhnya si Ninis ini mendadak bergetar hebat dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh kalian. Dan nggak cuma sampai di situ aja, leher si Ninis ini berat kali, nah dia sakit gitu. Padahal sebelumnya aku bebe aja loh, di jam berapa aku nge-MC juga acaranya juga seru-seru aja, aku nggak mungkin aku bisa secapek ini, bergetar badan dia Wak. Dan meskipun ini sudah mulai merasa kesakitan Wak, dia tetap berusaha nih profesional untuk meneruskan nyanyian tersebut. Menyanyilah dia, itu kan lagu X ini ya. Dan ketika memasuki pertengahan lagu, tepatnya di lirik, aku trauma sebut lirik ini Wak, macam mana ya, tersamarkan aja lah ya, pokoknya lirik itulah lirik anggaplah ini, anggap aja ya lirik apa ya anggapannya ya, anak kecil bernyanyi-nyanyi ria. Anggaplah itu kan Wak, ada lirik itu waktu si Nin bilang anak kecil bernyanyi-nyanyi ria, tiba-tiba Wak, band pengiring pentas ini serentak mulai meniup trompet dengan keras untuk memperindah lantunan musik. Dan juga suara nyanyian si Nin itu macam jeng kayak gitu harusnya kan makin heboh lagu itu kan. Tapi Wak, entah kenapa melodi musik yang harusnya terdengar indah heboh ini justru terdengar aneh dan mencekam, kata si Ninis. Dan di saat yang sama Ninis melihat perempuan baju merah yang dari tadi berada di antara kerumunan penonton ini mendadak naik ke atas panggung. Wah, ya Allah, merinding aku, naik dia. Perempuan tersebut meliukkan tubuhnya mengikuti irama lagu dengan senyuman menyeringai. Naik dia ke atas panggung kan Wak. Dan tidak lama kemudian ada lagi nih seorang perempuan lainnya yang mengenakan kostum penari berselendang hijau, ikut juga naik ke atas panggung. Ini cewek yang kedua ini, tengok Ninis tuh datang juga Wak. Nah sampai sini berarti ada dua perempuan dengan kostum penari yang juga ikutan berjoget di panggung kan Wak. Satu si cantik yang selendang merah, satu lagi si cantik yang selendang hijau. Dan ketika dua perempuan itu lagi asik berjoget, secara tiba-tiba mereka langsung dikibaskannya selendangnya ke arah dua temannya Ninis yang namanya si Ian sama Sela Wak, yang waktu itu juga lagi berjoget di atas panggung nih. Dikibasnya sekali Dan ternyata Wak, kibasan tersebut bukan kibasan biasa. Kibasan tersebut menimbulkan dampak yang sangat fatal bagi si Ian sama si Sela itu. Kalian tahu, di momen itu ketika si Ian sama si Sela ini terkena kibasan selendang merah dan hijau milik perempuan tersebut, mereka berdua mendadak kesurupan Wak. Disitulah Ninis tersadar bahwa perempuan-perempuan cantik berbaju jaipong yang dia temuin beberapa hari belakangan itu bukanlah perempuan biasa, melainkan sosok makhluk astral. Kenapa? Hal ini diperkuat dengan fakta, Nadia, aku nengok dengan mata kepala sendiri nih dengan sangat jelas. Sosok perempuan berselendang merah itu masuk ke dalam tubuhnya si Ian, Nadia, sedangkan sosok perempuan yang berselendang hijau masuk dia ke tubuhnya si Sela. Nampak aku di atas panggung tuh Dan beberapa detik seusai menyaksikan pemandangan mengerikan itu, Ninis juga melihat seorang kawan lainnya yang bernama Sena, yang juga lagi ikut bernyanyi itu sama panitia-panitia yang lain yang Wak, mendadak kesurupan. Ini kawan yang lain lagi nih si Sena. Tapi waktu itu aku nggak bisa nengok dia sosok siapa yang merasuki si Sena tuh, nggak nampak sama aku. Tapi yang jelas pada saat itu Sela, Ian sama si Sena itu sudah dalam keadaan kesurupan dan terus menggoyangkan badan dengan tatapan yang kosong disertai dengan seringai mengerikan katanya. Tapi anehnya pula nih Nadia ya, penonton yang ada di situ tidak ada satupun yang menyadari bahwa 3 orang yang lagi ada di atas panggung ini sudah dirasuki sama makhluk halus. Nggak ada yang tahu. Para penontonnya masih terus menikmati acara dengan gembira aja Wak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Wah, mereka lagunya sambil nyanyi lagu X tuh masih. Dan keanehan lainnya Wak adalah ketika mereka semua nih warga-warganya terus-terusan memutar lagu X itu hingga waktu menunjukkan 12:30 dini hari. Lagu X itu disenandungkan, diputar berulang-ulang kali selama kurang lebih 45 menit Nadia. Padahal untuk nyelesain lagu X ini Wak, cuman dibutuhkan sekitar 45 menit aja lah. Jadi harusnya kan ada banyak lagu lagi yang bisa diputar di sepanjang 45 menit itu toh. Tapi entah kenapa para penonton itu terus-terus
terus memilih untuk menyanyikan lagu X itu berulang-ulang. Wah, ulang lagi, nggak selesai-selesai. Nah, di sisi lain, Wak Ninis yang sejak awal sudah menyaksikan semua kejadian mengerikan itu, jadi nggak sanggup ini bereaksi apapun. Mau nggak mau, aku waktu itu ya tetap harus melantunkan lagu X itu semua kayak gitu, Nadia. Dan anehnya lagi, Wak, di momen itu seluruh tubuhnya si Ninis ini mendadak nge-freeze. Tapi walaupun badannya nge-freeze, Wak, dia nggak bisa berhenti nyanyi, macam lagi dipaksa buat terus-terusan nyanyi lagu X tuh, nge-freeze dia, tapi tetap nyanyi dia. Sampai akhirnya, Wak, tepat pada jam 12:45 malam, Ninis pun dijemput balik sama mamanya kan. Dari bawah panggung mama ada teriak, Dek, sayang, udah ayo balik katanya. Nah, mendengar teriakan mamanya itu, seketika barulah itu tubuhnya si Ninis ini bisa digerakkan, udah nggak nge-freeze lagi. Akhirnya tanpa babi bu, dia pun langsung berhenti bernyanyi dan meninggalkan panggung itu mengikuti mamanya buat balik ke rumah. Ditinggalkan nih kawan-kawan yang lagi kesurupan lagi nyanyi lagu X tuh. Dan balik dia kan. Nah, sesampainya di rumah, Wak, bapak si Ninis pun langsung ngomong, Dek, cepat kamu tidur, tapi jangan lupa kamu ambil wudhu dulu ya, katanya. Dan tanpa membantah, Ninis ini pun langsunglah menuju ke arah kamar mandi untuk berwudhu, Wak. Nah, baru aja dia ini mau melangkahkan kaki ke ruang belakang, seluruh anggota tubuhnya si Ninis ini mendadak kaku, nggak bisa digerakkan sama sekali, Wak. Dan sepersekian detik kemudian Ninis pun kehilangan kesadarannya, alias pingsan si Ninis dekat kamar mandi itu. Dan ketika Ninis ini pingsan, Wak, rupanya nggak ada satupun anggota keluarganya si Ninis yang menyadari hal itu. Udah pada masuk kamar masing-masing mungkin waktu itu kan, nggak ada yang tahu nih si Ninis pingsan. Hingga beberapa menit kemudian Ninis ini pun kembali terbangun dan mendapati tubuhnya masih kaku, Wak, nggak bisa digerakin. Dan di saat yang sama, Wak, Ninis pun langsung berteriak sekencang-kencangnya manggil mama bapaknya, Mama, Papa, tolong Ninis, kata dia. Nah, mendengar cerita Ninis, kedua orang tuanya pun langsung berlari ke arahnya Ninis dan langsung menggendongnya ke ruang tengah. Dengan panik mereka berkata, Nak, kau kenapa? Kenapa kau terbaring di sana? Kata mama bapaknya kan. Belum sempat menjawab pertanyaan orang tuanya, Wak, Ninis dibuat terkejut gegara tiba-tiba. Tiba-tiba dia melihat sosok perempuan berselendang merah tadi muncul di hadapan muka aku, Nadia. Ada di situ berdirinya. Dan perempuan ini nggak cuma menampakkan diri aja, Wak. Perempuan ini ngomong, dia bilang apa? Awas ya, rek ngahalangin aing. Dan sesaat setelah mendengar umpatan dari sosok tersebut, Ninis pun balik pingsan lagi, nggak sadarkan diri dia lagi, Wak. Dan sejak kejadian malam itu, Wak, keanehan yang dialami Ninis pun masih terus berlanjut. Ninis berulang kali pingsan tanpa penyebab yang jelas. Pokoknya dia nih pingsan sadar kayak gitu terus. Dan hal ini nggak terjadi beberapa jam, Wak, ya, terjadi selama 7 hari berturut-turut. Dan yang membuat kondisi ini semakin menyeramkan lagi adalah setiap kali si Ninis ini pingsan, Wak, di saat yang sama sebenarnya dia ini juga lagi kerasukan. Kerasukan siapa? Kerasukan sosok perempuan penari jaipong baju merah tuh, Dan setiap kali si Ninis ini tersadar, Ninis selalu merasa lehernya sakit kalau macam habis dicekek sama orang, Wak. Dan saking sakitnya nih, Nadia, aku sampai kesulitan buat nelan makanan. Nggak usah lah makanan, nelan minuman aja tuh perih kali tenggorokan aku. Dan selain itu, Wak, Ninis ini juga sering mendapati tubuhnya memar-memar mulai dari pergelangan tangan sampai ke kakinya. Dan karena kondisi Ninis ini tidak kunjung membaik, Keli, kakak ipar si Ninis yang tadi juga ada di di pentas itu, yang juga memiliki kemampuan menyembuhkan hal-hal gaib, terus tuh menuntun si Ninis untuk membaca surat-surat Al-Quran. Tujuannya supaya si Ninis ini punya pertahanan diri ketika sukmanya itu dirasuki oleh sosok perempuan yang ternyata jahat itu. Ninis pun sekuat tenaga melafalkan istighfar, zikir, dan juga beberapa ayat suci Al-Quran sebisa mungkin. Dan setiap kali Ninis ini berusaha membaca surat-surat tersebut, Wak, entah kenapa suara si Ninis ini mendadak hilang. Jadi setiap kali aku mau berdoa, ngomong tuh enggak bisa aku. Tapi kalau mau ngomong biasa bisa aku. Tapi misalnya mau bilang Al-Fatihah, enggak bisa, Wak. Tidak bisa dia mengeluarkan suara apapun gitu, Suara yang mendadak hilang itu kan jadi bikin si Ninis semakin ketakutan lah ya kan, Wak. Tapi bagusnya si Ninis ini, Wak, dengan sisa-sisa keberanian yang dia punya, Ninis berusaha merapalkan doa-doa tersebut di dalam hati hingga dia berhasil menguasai dirinya sendiri dan baru bisa sadar dari kerasukannya kayak gitu. Dan setelah berkali-kali kerasukan selama 7 hari, Wak, Ninis pun akhirnya betul-betul bisa pulih. Ninis yang penasaran dengan kejanggalan yang terjadi pada dirinya pun akhirnya bertanya lah sama mamanya, "Ma, aku selama 7 hari kemarin tuh kenapa sih, Mak? Kenapa setiap kali aku bangun badan aku sakit semua?" kata dia kan. Disitulah, Wak, mamanya si Ninis ini baru cerita kalau ternyata waktu mamanya menjemput Ninis pulang dari acara pentas seni itu auranya si Ninis udah beda kali, katanya, Wak. Mamanya merasa bahwa pada saat itu yang pulang sama dia itu ya bukan Ninis anaknya,
melainkan sosok lain yang sudah merasuki si Ninis, Wak. Dan meskipun memang sudah mulai curiga dari awal tuh, mamanya si Ninis ini masih berusaha untuk menepis pikiran tersebut dengan meyakinkan dirinya bahwa udahlah, enggak ini cuma halusinasi aku aja, Ninis baik-baik aja kok gitu. Tapi semenjak kejadian si Ninis ini pingsan sebelum wudhu tuh, barulah mamanya menyadari bahwa Ninis memang sudah dirasuki oleh sosok penari. Dan di momen ketika si Ninis ini kesurupan, Wak, kadang-kadang keluarga itu melihat wajahnya si Ninis ini berubah jadi kehijauan, kata mereka. Dan mereka juga sering mendapati Ninis meliukkan tangan dan tubuhnya seperti sedang menari. Dan selain itu, Wak, ketika si Ninis ini lagi menari, mamanya bilang bahwa wajahnya si Ninis ini, wajah kau ya nak ya, jadi cantik kali nak. Cantik bercahaya mukamu tuh, macam bukan muka anak aku. Ya muka kau memang, tapi beda gitu, cantik kau. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, Wak, ternyata yang merasuki si Ninis selama 7 hari itu adalah 2 sosok penari tadi tuh. Penari yang sama-sama cantik, yang satu pakai selendang merah, satu lagi pakai selendang hijau. Itu mereka berdua. Kalian juga pasti bertanya-tanya, kenapa si Ninis ini pula yang jadi kerasukan, Nadia? Nah ternyata, Wak, pada saat acara pentas seni ini lagi berlangsung, kedua sosok ini katanya nggak terima si Ninis ini berhenti kayak gitu aja nyanyiin lagu X ini. Mereka mau si Ninis ini terus melanjutkan lagu X hingga mereka merasa puas. Dan mereka semakin marah lagi sama si Ninis ketika mendapati Ninis balik gitu aja di tengah asyiknya mereka berpesta. Jadi mereka tuh mau si Ninis ini kau nyanyikan dulu sampai kami puas, baru kau pergi kayak gitu. Dan semenjak kejadian itu, Ninis pun terus berusaha membentengi dirinya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wak. Dan karena Ninis ini selalu meluangkan waktu untuk berzikir, alhamdulillahnya kedua sosok tersebut tidak pernah lagi mengganggu Ninis sampai hari ini. Dan aku sebenarnya juga turut merasakan kesakralan lagu X ini loh, Wak. Waktu aku live TikTok kemarin tuh, jadi ceritanya, Wak, waktu aku lagi bacain kisah ini di live, beberapa warga Jawa Barat kan juga lagi pada nonton tuh. Udah aku ceritain gini-gini, ada lagu ini, ku sebutlah judulnya. Jadi penasaran, aku pengen ku denger lagu itu. Nah tapi, Wak, pas aku mau putar, ku cari di YouTube kan ada. Pas mau aku putar, semua Wak Jabar yang lagi nonton live aku tuh langsung ngelarang, jangan diputar, Wak, jangan diputar, jangan berani-beraninya kau ya, katanya. Nggak usah diputar, Wak. Bahkan akunya juga dilarang untuk sebutin penggalan lirik yang tadi aku samarkan anak-anak gadis ketawaria kayak gitu. Ada penggalan lirik yang tadi tuh nggak boleh bagian situ disebutkan. Ya aku mana lah tahu orang yang si Ninis waktu itu juga nggak ada ngelarang aku baca kok. Udah terlanjur buat disebut sama aku ya kan. Ini padahal aku nggak sengaja nyebut dan memang nggak ada niat apa-apa. Kalian tahu malamnya, Wak, malamnya setelah live itu berakhir, malam tidur aku kan. Malamnya mimpi ya gua. Mimpi betulan didatangin sama sosok penari itu. Wallahi nggak bohong aku ya. Dari kejauhan memang nggak jelas entah dia pakai baju merah nggak, baju hijau, baju biru, baju entah lah gitu. Pokoknya itu aku tahu ada dia tuh tegak di situ tuh. Aku cuma bilang, alah datang dia. Macam mana nih datang dia kayak gitu kan. Dan kalian tahu siapa yang bantu aku waktu itu? Teh Risa Saraswati sama Indi masuk juga ke mimpi aku. Indi yang kerasukan, Wak. Teh Risa yang nenangin. Di Indi kayak gitu dah. Mampus lah aku mati, masuklah siapa ini. Matilah Indi, maaflah Indi, yang nggak tahu aku Indi. Udah lah tuh besok heboh lah aku bilang sama Wawa aku yang lain kan, Wak, aku tadi malam mimpi ini. Aku tekel ke Teh Risa. Dan kalian tahu pada saat itu termasuk Teh Risa nih. Teh Risa bilang jangan macam-macam kau Nadia sama lagu tuh ya Nat ya, katanya. Dan hampir semua warga Jabar melarang aku mendengar lagu itu lagi. Aku pun belum sempat dengar, padahal jauh-jauh lah Nat kau sama lagu tuh, jangan macam-macam kau. Dan kata mereka semua, kata Teteh juga, lagu itu tuh bisa bikin orang kesurupan, Wak, atau jadi kayak mual-mual nggak enak badan lah kayak gitu setelah denger lagu tuh. Dan buat kalian, halo, aku ngomong sama kalian ini ya, buat kalian yang tahu lagu apa yang ku maksud, tolong please ya, jangan kalian sebutin di kolom komentar di bawah. Nggak usah macam-macam, kalau ada apa-apa aku nggak tanggung jawab ya. Dah, itu aja lah. Itu cerita dari Ninis, Wak, tentang sosok penari jaipong yang marah gara-gara si Ninis ini berhenti menyanyikan lagu X lah. Lagu yang memang katanya terkenal mistis di kalangan orang Sunda atau warga Jawa Barat. Asli merinding kali aku pas bagian si penari itu langsung naik ke atas panggung tuh, ya Allah. Kawan-kawannya udah pada kesurupan semua ya kan. Macam mana jadi si Ninis waktu itu dia tengok tuh kawannya kesurupan sama sosok yang selama ini dia kagum-kagumi. Dan dia sendiri juga nggak bisa ngapa-ngapain selain ya lanjut bernyanyi. Jangankan si Ninis, aku cuma sekedar baca cerita ini di TikTok kayak langsung dimimpiin. Macam mana yang nyanyi beramai-ramai itu ya. Tapi ngapa warga di sana nggak takut ya? Diulang-ulang terus loh kata si Ninis, 45 menit loh. Ada mau 9 sampai 10 kali itu mungkin lagu diulang-ulang. Why? I don't know.
Tapi gimana menurut kalian soal cerita ini, Wak? Bagian mana yang paling bikin kalian merinding? Langsung komen aja di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.